Zoro, Sanji, Nami, dan Usopp yang secara misterius telah berada di Pulau Elbaf. Chopper juga telah menghilang, sehingga tujuan selanjutnya dari kelompok pertama itu adalah menemukan Chopper terlebih dahulu. Kedua, ada kelompok Robin yang terdiri dari Robin, Franky, Brook, dan Jinbei. Kelompok itu masih berada di kapal bajak laut Jane Warrior bersama dengan para raksasa Lilith dan Bonnie. Mereka sedang mencari-cari di lautan kemana Luffy dan kawan-kawan itu menghilang. Mereka sedang dilanda kebingungan karena tidak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun setelah tidak menemukan hasil dalam pencarian di lautan, kelompok Robin pun akhirnya datang ke Elbaf juga karena mereka menduga bahwa kelompok Luffy mungkin sudah memasuki negeri para raksasa itu terlebih dahulu. Maka pada babak awal arc Elbaf ini, cerita secara bergantian akan berfokus pada dua petualangan, mulai dari petualangan kelompok Luffy dan petualangan kelompok Robin, sampai pada akhirnya mereka berkumpul kembali. Petualangan kedua kelompok ini membawa mereka untuk mengetahui banyak hal tentang Elbaf. Salah satunya adalah soal kekuatan-kekuatan besar yang ada di pulau itu. Negeri Elbaf adalah negeri yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, sehingga ada banyak pula kelompok atau fraksi-fraksi kuat yang ada di Elbaf yang membuat situasi di sana menjadi cukup kompleks. Kelompok Luffy dan kelompok Robin bertemu dengan sebagian dari fraksi-fraksi itu. Untuk Robin, petualangan mereka membawanya mencapai perpustakaan tempat tinggal Jaguar di Sal. Hal tersebut menjadi nostalgia mengharukan antara kedua penyintas dari Ohara itu. Dalam pertemuan ini, mereka pun membicarakan soal banyak hal. Soal menjelaskan kepada Robin tentang fraksi-fraksi kuat yang ada di Elbaf. Salah satunya adalah fraksi milik Sal. Fraksi dari Sal memang terbilang kecil, tapi sangat menarik dan nanti akan membawa peran yang sangat penting bagi dunia. Dalam fraksi itu, beberapa anggotanya berasal dari orang-orang yang menyandang inisial D pada nama mereka, yang datang dari berbagai tempat di seluruh dunia. Namun, orang-orang ini untuk sementara waktu masih menyembunyikan identitas asli mereka dari publik, karena mereka masih menunggu saat yang tepat untuk beraksi. Jadi, penyandang D yang masih ada hingga sekarang sebenarnya lebih banyak dari yang kita tahu, karena tidak semua mengumbar identitas asli mereka. Sebagai contoh, dalam kilas balik Vegapunk, terungkap bahwa Profesor Clover ternyata adalah seorang penyandang D. Nama aslinya adalah Clayum D. Clover. Sehingga dari sana, kita bisa menduga bahwa masih ada banyak lagi penyandang inisial D yang identitas aslinya tidak diungkap seperti Clover. Orang-orang itu pun saat ini telah berkumpul dan membuat suatu kelompok bersama dengan Saul di Elbaf. Mereka telah mempelajari kebenaran sejarah dari literatur-literatur yang dibawa para raksasa dari Ohara. Bahkan ada juga literatur lain yang berasal dari seluruh dunia. Dengan begitu, para D dalam kelompok Saul bukan sekadar D yang kosong, melainkan mereka tahu cukup banyak hal mengenai kebenaran dunia, sehingga mereka lebih bijaksana dalam bertindak. Walau untuk sekarang mereka belum mengungkap identitas asli mereka kepada publik, tapi saat untuk itu pasti singgung oleh Doflamingo ketika membicarakan perang tahta kepada Suru. Saat itu kurang lebih Doflamingo berkata bahwa para penyandang D yang bersembunyi di balik bayang sejarah hanya menunggu waktu untuk muncul kembali. Perkataan itu mengindikasikan bahwa akan ada saat di mana para penyandang D yang bersembunyi itu mulai beraksi kembali untuk menghebohkan dunia. Saul menjelaskan kepada Robin bahwa para di dalam kelompoknya saat ini masih menghimpun kekuatan di sana. Robin pun bertanya, jadi kapan waktunya Saul dan para di itu akan bergerak? Saul pun menjawab saat Joy Boy telah muncul di Pulau Elbaf. Sebagai orang-orang yang mempelajari kebenaran dunia, mereka tahu suatu saat nanti Joy Boy yang baru akan datang ke Elbaf, sehingga mereka menunggu di sana sampai saat itu tiba. Seperti yang kita tahu, Joy Boy yang baru itu adalah Luffy. Dia sudah ada di Elbaf saat ini, tapi sayangnya Luffy masih berada di lokasi lain yang berbeda dengan Saul, sehingga Luffy belum bertemu dengan Saul dan para penyandang di lain di tempat itu. Jika nanti mereka telah bertemu dengan Luffy sebagai Joy Boy yang baru, maka fraksi Saul akan memulai langkah-langkah besar. Mereka mulai memerangi pemerintah dunia dan membongkar lebih banyak lagi kebenaran sejarah agar semua orang bisa mengetahuinya. Cukup penasaran juga para penyandang D yang bersembunyi di tempat Saul itu dari keluarga mana saja. Beberapa di antaranya pasti adalah keluarga yang baru diungkap dalam cerita, dan beberapa lagi adalah dari keluarga yang sudah pernah kita dengar sebelumnya. Diperlihatkan beberapa dari penyandang D itu merupakan seorang kakek tua. Pasti dia seangkatan dengan Garp, bahkan saling mengena. Para penyandang D yang bersembunyi dalam bayang-bayang itu pasti memiliki koneksi tertentu juga dengan para penyandang D yang sudah kita kenal. Fraksi Saul ini juga terafiliasi dengan Dragon, karena pergerakan dari pasukan revolusi sangat penting bagi mereka, sebab mereka sama-sama adalah musuh dari pemerintah dunia. Untuk sekarang, mereka memang belum memberikan bantuan secara langsung kepada Dragon, tapi bila mereka sudah bertemu dengan Luffy dan semua persiapan telah selesai, maka mereka pun akan membantu pasukan revolusi juga. Mengapa Saul mau menceritakan hal sepenting ini kepada Robin? Karena tentu dia sangat mempercayai wanita itu, sehingga Saul mau Robin mengetahui semua hal itu. Setelah itu, Saul pun membahas tentang fraksi-fraksi lain juga, agar Robin bisa memahami struktur kekuatan yang ada di Elbaf. Di kerajaan Elbaf, fraksi paling besar tentu adalah milik Sang Raja Elbaf, karena mayoritas pasukan raksasa yang ada di sana tunduk kepada raja itu. Sang raja memiliki kekuatan dan karisma yang luar biasa, sehingga dia mampu memimpin dengan baik. Apabila sang raja memutuskan untuk menggerakkan pasukan, maka ribuan prajurit raksasa tangguh akan siap mematuhi perintahnya.
Kemudian ada pula fraksi dari Pangeran Loki. Sao tampak tidak senang ketika menceritakan soal kelompok ini karena fraksi Loki dianggap sangat buruk. Mereka sering menimbulkan masalah dan bisa mendatangkan bahaya besar di Elbaf suatu saat nanti. Loki dikenal penuh dengan tipu daya sehingga dia mampu membangun fraksi itu menjadi semakin besar seiring berjalannya waktu. Fraksi tersebut pun memiliki koneksi dan sering melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar, tentu demi keuntungan kelompok itu pribadi. Hal ini bisa dilakukan karena diketahui bahwa Loki mempunyai pengaruh yang besar di dunia bawah, maka dia sering menjalankan berbagai bisnis kotor tanpa peduli pada larangan dari fraksi dari Pangeran Elbaf yang lain. Jadi Loki bukan anak tunggal raja, melainkan dia memiliki seorang saudara. Hal ini memang masuk akal karena sumber inspirasi dalam menciptakan Elbaf di One Piece adalah cerita mitologi Nordik. Dalam kisah mitologi Nordik, Loki itu memang mempunyai saudara. Jadi tentu Loki di Elbaf juga memiliki seorang saudara. Saudara Loki itu pun memimpin fraksi sendiri, walau kelompok tersebut tetap masih tunduk di bawah Raja Elbaf. Dengan kata lain, jika Raja Elbaf melarang mereka melakukan sesuatu, maka mereka tidak akan melakukannya. Berbeda dengan Loki yang sering kali membangkang. Saul pun menjelaskan bahwa fraksi dari saudara Loki ini memiliki hubungan baik dengan bajak laut Akagami. Jadi ternyata Shanks tidak beraliansi dengan Elbaf secara keseluruhan, melainkan dia berhubungan baik dengan salah satu pangeran Elbaf atau saudara Loki itu. Hal itu pun membuka kemungkinan jika nanti Elbaf mengalami kekacauan besar, maka sang pangeran yang baik itu bisa memanggil Shanks untuk meminta bantuan. Sehingga pada babak akhir arc Elbaf nanti, bajak laut Akagami berpotensi datang kembali ke Pulau Elbaf. Selain mereka, ada juga fraksi-fraksi lain yang lebih kecil, yang menjadi bagian-bagian dari struktur kekuatan Elbaf. Saul kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Robin menjadi sangat terkejut. Ada rumor yang mengatakan bahwa salah satu dari fraksi-fraksi kecil itu memiliki hubungan baik dengan bajak laut Kurohige. Jadi diam-diam fraksi tersebut menjalin hubungan tertentu dengan Kurohige, sehingga para raksasa dalam fraksi itu sering memberitahu berbagai hal penting yang ada di Elbaf kepada sang Yonko tersebut. Alasan mengapa Kurohige tertarik untuk memantau Elbaf melalui fraksi itu, karena Kurohige tahu ada hal yang sangat penting yang ada di sana. Telah dikonfirmasi bahwa Kurohige suka mempelajari sejarah, sehingga tak heran bila dia mengetahui sesuatu yang penting tentang Elbaf. Sepertinya Elbaf memiliki harta nasional yang sangat berharga, sehingga harta itu diincar oleh Kurohige. Tapi Kurohige tidak bisa masuk begitu saja dan mencuri harta tersebut, jadi dia pun bermain dengan cerdik. Kurohige menjalin kerjasama dengan salah satu fraksi dari raksasa agar fraksi itu bisa terus-menerus memberi informasi tentang keadaan di Pulau Elbaf. Apabila Kurohige merasa sudah ada celah untuk masuk, maka dia akan pergi ke Elbaf atau setidaknya mengutus komandan Titan ke sana untuk memburu harta nasional Elbaf itu. Jadi ada potensi ketika Elbaf mengalami kekacauan nanti, pihak dari bajak laut Kurohige juga akan datang mengambil keuntungan di tempat tersebut. Setelah Saul menceritakan tentang fraksi-fraksi itu kepada Robin, cerita pun beralih ke kelompok Luffy yang masih berpetualang. Dalam petualangan mereka, terus terjadi kekacauan karena Luffy dan kawan-kawan sering bertemu dengan hewan-hewan berukuran raksasa, sehingga mereka pun sering bertarung dan mengalahkan hewan-hewan itu. Cepat atau lambat, kelompok dari Luffy ini akan bertemu dengan fraksi-fraksi yang tadi diceritakan oleh Saul, dan tentu Chopper juga harus segera ditemukan. Chopper yang sedang ketakutan diperlihatkan berada di suatu ruangan misterius dan sedang dikurung. Ada beberapa raksasa yang menyukai Chopper karena bentuknya yang unik, sehingga para raksasa itu ingin menjadikan Chopper sebagai peliharaan. Chopper sempat berubah wujud menjadi Monster Point, namun tiba-tiba ada raksasa yang berukuran lebih besar yang memegang tubuh Chopper, sehingga Chopper pun menjadi